Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, Fakultas Teknik, Program Studi S1 Informatika. Kami akan mengerjakan tugas mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nama saya Nurul Hidayah, NIM C2C022510. Saya Ratna Chandra Kamana, NIM C2 C022522. Nama saya Irfan Musaki, NIM C2 C022534. Saya Muhammad Aurelius, NIM C2 C022526. Langkah awal yang dilakukan yaitu kita bongkar CPU terlebih dahulu. Langkah pertama, kita nyalakan PC dengan tekan tombol power pada CPU dan tunggu hingga PC menyala. Setelah PC menyala, kita refresh seperlunya. Lalu kita shutdown PC-nya. Kemudian kita tunggu hingga proses shutting down selesai. Kemudian kita cabut kabel yang ada di belakang CPU, dimulai dari kabel AC power plug, serial port, dan USB port satu per satu. Jangan lupa siapkan alat untuk bongkar dan rakit PC, yaitu di sini kita menggunakan obeng. Langkah selanjutnya yaitu kita mengendurkan baut yang ada di bagian belakang CPU satu per satu dengan menggunakan obeng yang telah kita sediakan. Setelah semua baut dilepaskan, kita buka penutup casing CPU agar dapat dilakukan proses bongkar CPU-nya. Seperti inilah bagian dalam CPU setelah kita buka bagian penutup casingnya. Langkah selanjutnya yaitu cabut semua kabel pada konektor power, restart, HDD LED, power LED, dan pad konektor lainnya yang terdapat di motherboard. Cabut juga konektor power supply dan kabel ATA hard disk pada motherboard dan hard disk itu sendiri. Kendurkan juga baut pada bagian kipas prosesor agar nantinya dapat kita ambil. Kemudian kita lepas bagian CD-ROM pada rak yang terdapat pada casing. Kemudian kita lepas juga bagian baterai. Cabut semua kabel SATA, ATA, motherboard power connection, RAM, dan bagian lainnya seperti yang tertera pada video berikut ini. Pada proses ini juga melakukan pelepasan kabel SATA yang berfungsi untuk mentransfer data dan sebagai kabel daya untuk hard disk, serta melepas kabel power molex yang fungsinya untuk memberikan daya listrik ke perangkat penyimpanan IDE atau ATA. Kemudian kita lepas casing penutup port atau colokan pada CPU.
Dilanjutkan melepas kabel yang terhubung antara motherboard dengan power supply, kemudian lepas power supply. Selanjutnya proses pelepasan mur pengait antara casing dengan motherboard secara satu persatu. Setelah proses pelepasan semua mur, angkat motherboard, kemudian lepas bagian prosesornya seperti pada video berikut ini. Jadi seperti inilah gambaran motherboardnya. Sekarang saatnya melakukan pemasangan atau perakitan CPU. Yang pertama kita lakukan di sini adalah proses pemasangan motherboard serta proses pengencangan mur pengaitnya yang dilakukan satu persatu seperti pada video berikut ini. Dan ini adalah gambaran motherboardnya setelah kita pasang. Di sini ada macam-macam port yang ada pada komputer, di antaranya yaitu ada port serial, soket USB, port VGA, port LAN, sound card, headphones, dan mikrofon. Selanjutnya, kita melakukan pemasangan prosesor, lalu pasang dan kencangkan pengaitnya. Pada tahap ini, kita melakukan pemasangan heatsink dan juga pemasangan soket yang terkait dengan heatsink tersebut. Lalu, kencangkan mur yang mengaitkan heatsink ke motherboard. Setelah semua mur terpasang, selanjutnya adalah pemasangan baterai CMOS. Dilanjutkan dengan pemasangan power supply. CPU ini menggunakan hard disk dengan kapasitas 500 GB merek WD Blue, dan untuk kabel-kabel yang terhubung ke power supply juga disambungkan, serta port untuk card kamera tidak lupa juga disambungkan. Selanjutnya, proses perapian dan pemasangan semua kabel yang terhubung di motherboard serta melakukan pengencangan mur.
Berikut ini adalah proses pemasangan RAM. Dan dilanjutkan dengan pemasangan hard disk, lalu kencangkan semua murnya dengan menggunakan obeng. Setelah itu, pasang kabel SATA yang berfungsi untuk mentransfer data dan sebagai kabel daya untuk hard disk, serta pasang kabel power molex yang fungsinya untuk memberikan daya listrik ke perangkat penyimpanan IDE atau ATA. Langkah selanjutnya, pasang casing CPU, lalu pasang mur pengaitnya satu persatu dan kencangkan dengan menggunakan obeng. Setelah itu, pasang kabel power yang fungsinya untuk memberi suplai tegangan pada power supply di monitor. Selanjutnya, pasang juga kabel VGA yang berfungsi untuk menerjemahkan tampilan ke layar monitor dan juga pasang kabel USB-nya. Langkah terakhir yaitu kita nyalakan PC-nya dengan menekan tombol power pada CPU dan tunggu hingga PC menyala sempurna. Pada saat pertama kali dinyalakan, komputer akan mengalami 3 proses yang disebut booting. Ketiga proses tersebut yaitu CPU reset, power on self-test atau POS, dan disk boot. Seperti inilah gambaran PC yang telah dilakukan perakitan. Sekian praktikum dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.